Oke, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi bertemu dalam Zoom untuk membicarakan mengenai uh, GMO ya. GMO itu singkatan dari Genetically Modified Organism. Jadi secara genetik makhluk hidup itu berubah. Ya sebenarnya sih makhluk hidup berubah ya gitu ya. Tapi ini mungkin ada pemaksaan dari pihak manusia sehingga berubahnya mungkin tidak sesuai dengan jalur alam ya. Kayak dulu ada dinosaurus, sekarang dinosaurus jadi ayam gitu kan, jadi KFC. Nah, oke, disclaimer dulu ya. Saya bukan ahli bioengineer, saya hanya di sini memberikan informasi mengenai GMO dari apa yang saya ketahui, dari semua data, dari semua berita, dari semua penelitian yang sudah ada. Saya sendiri bukan meneliti mengenai GMO, tapi untuk bisa membagikan informasi yang berguna bagi yang mendengarkan. Oke, ya, kita akan mulai mengenai GMO ini. Saya akan share screen. G, GMO, Genetically Modified Organism. Ini kadang kita lihat makanan seperti tomat, apel, wih bagus sekali bentuknya dan rasanya juga enak gitu ya. Nah itu kata orang genetically modified organism. Jadi beberapa tahun lalu itu sebenarnya udah ramai dibicarakan, tetapi di Indonesia mungkin agak baru-baru ini aja ramai dibicarakan mengenai GMO. Ya, apakah GMO benar-benar aman? Are GMO perfectly safe after all? Ini tulisannya, with full bellies but empty brains, protesters are lining up in numbers to stop GMO food production. Apa maksudnya? Perut penuh, otak kosong. According to them, GMO have been shown to harm animals in scientific studies. Ya, jadi menurut protester ini, orang-orang yang protes ini, GMO itu membahayakan hewan. Menurut studi yang secara saintifik ya, gitu. Karena dia bilang ada perubahan sistem imun dari hewannya, terus ada damage organ yang berhubungan dengan sistem imun di mana terjadi inflamasi yang berbahaya di sini ditulis ya. Ini dari berita. Nah, takutnya dengan hal ini terjadi, jadi kalau manusia makan, nanti imun sistem manusia juga ikut-ikutan berubah. Jadi bisa berbahaya bagi manusianya. Itu yang diprotes oleh orang-orang ini. Ya, ya mereka bilang it has with bad science and screwed up research. Not only make you paranoid over what you eat, but block our ability to eat more. Ya, jadi ya ini dibilang penelitiannya ini kacau gitu ya. Terus di sini juga ada protes lagi tahun 2021
European countries are major allies of the US, and their members have been international leaders in the environmental and green movement. Many whose platforms are anti-GMO, progressive farmer photobiology. Oke. Ya, di Eropa, di Amerika banyak sekali, sampai ini juga ada salah satu berita lagi. Ini berita banyak sekali ya di mana-mana. Tetapi kayaknya di Indonesia saya nggak pernah sih lihat demo GMO, yang adanya demo buruh, demo ini presiden, kayak gitu-gitulah, politik banyak kan. Kalau GMO saya jarang lihat. Ya ini di Toronto, ini di Kanada, tahun 2014 juga ada protes mengenai GMO. Mereka menolak GMO, jadi karena yang disediakan oleh dalam tanda kutip negara atau supermarket mereka yang setiap kali mereka beli sehari-hari itu barang-barangnya GMO semua gitu. Nah, itu mereka protes untuk hal tersebut. Terus bagaimana orang milih suatu produk itu GMO atau bukan gitu kan? Nah, jadi kalau di negara maju, first world country itu mereka akhirnya memberikan keputusan dari ya government atau tentunya ya, bahwa kalau dia memang GMO harus ditulis ada labelnya. Ya, kalau di sini yang diributin halal non halal gitu kan. Oh ini harus tulisannya bioengineered gitu kan, atau ada tulisannya non GMO. Nah, mereka harus ada label. Jadi orang jadi tahu mereka makannya yang GMO atau bukan, kan orang jadi bisa memilih. Pada saat itu, kalau tidak ada label-label seperti ini, orang tidak dapat memilih. Saya kurang tahu di Indonesia seperti apa, dan sepertinya tidak, apalagi kalau beli di pasar basah gitu ya. Kalau mungkin kalau kita belinya di supermarket mahal seperti fresh market, farmers market, mungkin ada nih yang seperti ini nih, karena memang mereka banyak barang-barang impor kan. Jadi kalau barang impor tuh memang biasanya juga memang udah kemasannya dari sana juga seperti itu, akhirnya sudah ada tulisannya GMO or not gitu ya. Kalau yang tulisannya bioengineer, derived from bioengineer ini artinya GMO nih. Oh ini kan udah tulisannya non GMO gitu. Ini bakery ya, macam-macam produknya, baik buah segala macam semua ada labelnya. Contains a bioengineered food ingredients. Nah itu ya, ada label-label seperti itu. Ini kalau nggak kelihatan saya gedein. Ini tulisannya ingredients derived from bioengineered source. Tuh, ada tulisan kecil juga. Jadi kalau kita mau beli produk tulisannya produce with genetic engineer, itu sama ya. Ya mungkin ini produk-produk import yang ada di sini. Kalau mungkin kayak produk lokal, kayaknya saya nggak pernah lihat deh tulisan-tulisan seperti ini. Pertanyaannya, apakah Indonesia tidak melakukan bioengineer sendiri? Apakah ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, ini adalah bahan-bahan yang organik katanya. Jadi kalau kita beli kayak di ya supermarket mahal gitu, biasanya sayurnya ada banyakan yang organik tuh, dan biasanya lebih mahal. Kalau kita beli di pasar basah, yaitu otomatis lebih murah karena mereka bilang mereka tidak organik gitu kan. Nah ini yang organik ini termasuk, misalnya mereka tuh ada FDA, ada kalau di Amerika tuh ada USDA, itu juga yang buat pengawas makanan, yang seperti apa makanan yang akan diberikan ke konsumen, seberapa aman, seberapa tidak aman. Kalau tidak aman, jelas tidak boleh dijual ke konsumen ya. Kalau aman boleh. Tapi ini adalah pemisahan dari organik. Jadi apa yang namanya organik? Jadi kalau kita ngomong buah-buahan, otomatis pohonnya itu bijinya organik, tidak dibuat di lab. Terus pupuknya juga organik, tidak pakai bahan kimia. Itu definisinya mereka.
Jadi kalau mereka menggunakan pestisida, pestisidanya pun bukan dari pabrikan ya, bukan bahan kimia, tetapi mungkin dari bahan-bahan alami juga gitu. Mungkin dari ada tumbuh-tumbuhan yang memang mengeluarkan racun, pestisida juga, sehingga hama itu tidak datang ke pohon tersebut gitu ya. Nggak boleh. Ini ada Siapa sertifikasinya. kemarin gua nggak tahu. Enggak, siapapun nih. Bukan. Dan si Renhat kemarin. Nggak mau diminum nih. Tuh. Udah. Udah apa? Nah ini juga ada tulisannya kecil di samping, nggak kelihatan mungkin nih, makanya ini ada tulisannya non GMO nih ya, non GMO. Ya udah, kan gua balikin. Udah terus. Biar. Oke. Lalu berikutnya yang lucu, sampai saking mereka ribut dan diprotes mengenai GMO, ini ada yang namanya garam Himalaya, nggak tahu nih ada yang pakai atau nggak di sini ya. Ini garam Himalaya aja sampai ada tulisannya tuh gede-gede ditulis non GMO. Ini mungkin untuk buat orang yang nggak ngerti sebenarnya genetically itu apa gitu. Aduh, ini benar-benar sampai orang begitu takutnya mengenai GMO sampai ditulis. Garam itu tidak mempunyai gen, karena garam itu bukanlah makhluk hidup gitu ya. Bahkan yang dari makhluk hidup aja nggak semuanya punya genetik begitu ya. Kalau kita nggak memakan selnya, ini aneh banget sih. Ini garam kok ditulis ada non GMO, aneh, super aneh deh. Saking orang parno di sana ya, sampai jadi kayak gini deh. Garam Himalaya tulisannya non GMO. Oke, jadi saya mau ceritain sedikit mengenai sejarah kenapa sampai manusia melakukan GMO ini. Ini awal mulanya sebenarnya gara-gara ini orang ini, Gregor Mendel, ya. Dia adalah pionirnya lah, awal mula orang yang memikirkan mengenai genetiknya. Hukum Mendel pertama adalah hukum segregasi, ya dia pisahkan. Untuk melakukan persilangan bisa monohybrid, bisa juga persilangan satu sifat berbeda. Ya. Hukum Mendel kedua disebut hukum asortasi, berpasangan secara bebas, berlaku persilangan dihybrid, jadi hybrid dan penyilangan dua sifat berbeda. Ini adalah hukum Mendel yang dipelajari oleh, ya kemungkinan besar nih orangnya umurnya udah berumur semua, jadi kalau punya anak tuh anak-anaknya udah sekolah atau udah lulus. Jadi anak-anak kita itu waktu belajar di SMA ini diajarin hukum Mendel, jadi mereka seharusnya sudah mengerti. Nah, dan kita juga sebenarnya dulu waktu belajar biologi juga diajarin sih, nggak tahu yang jurusan IPS, nggak tahu dia belajar atau enggak. Ya. Jadi waktu yang jurusan IPA sih dipelajarin, ya hukum Mendel ini adalah bapaknya genetik. Pertama-tama genetik itu dikenal oleh manusia. Nah, ini hukum Mendel nih kira-kira saya ulas sedikit mengenai pelajaran SMA. Dia itu sebenarnya percobaan mengenai kacang polong. Jadi kacang polong itu ada yang bulat, ada yang keriput. Gitu. Nah, itu dia berpikir, oh apa yang terjadi ya, kenapa buah kacang polong itu ada yang keriput, ada yang bulat gitu. Terus dia melakukan percobaan, dia kawin-kawinin ya, bunganya sesama kacang polong tersebut. Hasilnya ada yang bulat, ada yang keriput. Terus dia selalu mencoba dengan angka-angka statistik dengan melihat, oh berapa banyak yang keriput, berapa banyak yang bulat. Kenapa waktu bulat dikawinin sama bulat bisa hasilnya ada yang keriput gitu. Dia berpikir keras saat itu. Ya ini yang namanya juga orang percobaan, tidak selalu berhasil, tidak selalu dapat ambil kesimpulan dalam waktu singkat. Ya, percobaannya tidak sebentar untuk dapetin hasil seperti ini. Dan ternyata memang
Ini yang disebut dengan gamet ya. Jadi ada yang dominan, ada yang resesif ya gitu. Ternyata kalau kita melakukan perkawinan silang dari yang benar-benar bulat, dia dari dominan-dominan gametnya itu dengan yang keriput ini dia adalah yang resesif, hasilnya memang bulat semua gitu. Tetapi waktu yang bulat ini ternyata dia adalah terdiri dari dominan dan resesif, sehingga anak dari yang dominan dan resesif ini akan menghasilkan beberapa jenis. Ada yang bisa, ada yang bulat, ada yang bulat juga, tetapi bulatnya yang ini tidak murni, gitu kan? Ada juga yang keriput, gitu. Jadi kalau kita mau menghasilkan keturunan yang bulat semua, artinya kita hanya cukup mengambil yang harus yang dari dominan-dominan. Jadi otomatis kacang polong kita itu akan dapatnya bagus terus gitu. Nah, itu adalah asal mula jalan pikir si Mendel, oh bagaimana kalau kita mau bikin itu produk kita tuh bagus gitu. Jadi otomatis yang produk jelek ini yang si keriput yang jelek orang kagak mau, pikir kan bentuknya keriput, mungkin makan nggak enak, digigit kurang sip gitu ya. Jadi orang mau jualan juga susah, masa kita mau jualan kacang polong udah keriput semua begitu. Kan kita milihnya yang bagus-bagus. Wah, jangan-jangan ini dimakan hama, orang mikirnya gitu kan. Jangan-jangan si ini ada uletnya di dalam, atau mungkin dia bilang, oh mungkin ini pupuknya jelek sehingga keriput. Tetapi kan Mendel tidak berpikir seperti itu. Bukan faktor dari pupuk segala macam, ternyata dari gamet ini gitu. Nah, dari gamet-gamet yang seperti ini, yang sederhana, tetap ternyata ada lagi hal yang lebih complicated. Misalnya dia adalah bulat dan warnanya kuning. Ada juga yang keriput warnanya hijau, gitu ya. Jadi kuningnya adalah kuning resesif. Jadi waktu dikawinkan, dia akan menjadi bulat dan kuning, gitu. Tetapi dia heterogamet ya, jadi gametnya berbeda, yang ada dominan dan resesif. Sehingga waktu dikawinkan, jadi peluangnya itu jadi tambah banyak gitu. Jadi di mana di sini bahwa kita lihat bahwa tumbuhan ataupun hewan ataupun manusia sebenarnya konsepnya sama. Kita memiliki gamet seperti ini. Misalnya contoh yang sederhana dari gamet yang kita bisa lihat, orang bule kawin sama orang hitam, ya orang Afrika misalnya. Nah otomatis anaknya ntar keluar seperti apa? Nanti apakah anaknya akan hitam semua? Apakah ada anak bule atau seperti apa? Itu semua berbalik lagi dari kalau warna kulitnya dari ini gitu, dari gamet ini. Itu hanya baru warna kulit satu. Ada lagi ngomongnya hidungnya mancung apa pesek apa lebar segala macam gitu. Terus mukanya ntar jadi bulat apa lonjong gitu. Ntar matanya belok apa sipit, terus warna matanya jadi kuning, biru, hijau, hitam. Itu jadi sangat bervariasi sehingga tabel seperti ini jadi sangat-sangat complicated pada saat melakukan perkawinan silang antar spesies, karena spesies yang sama aja itu tidak sama gitu kan. Ya, kita ngomong nggak usah orang eh, yang ekstrimnya gitulah, orang bule dengan orang hitam gitu kan, ada lagi orang Hispanik lah, orang Asia lah, orang Asia Timur lebih putih dibandingin orang Asia Tenggara kayak seperti itu. Waktu terjadi kawin silang seperti itu ya yang namanya we modify our gene gitu ya. Kenapa hal seperti itu? Kalau manusia jelas melakukannya dengan sengaja, karena kita pengen menghasilkan keturunan yang baik. Kok kita mau cari cowok yang baik atau cewek yang baik, baik dari sifatnya maupun dari penampilannya, dari tinggi badannya,
dari mancung hidungnya, dari segala macamnya. Itu makanya akhirnya menjadi suatu hal yang sangat complicated. Nah, di mana di dunia tumbuhan, karena penyerbukannya itu sebenarnya lewat alam oleh lebah segala macam, atau serangga segala macam, tetapi pada saat tumbuhan itu dibudidayakan karena manusia itu menjadi petani sudah puluhan ribu tahun, jadi otomatis yang dilakukan manusia itu memerlukan suatu ilmu untuk membiarkan tumbuhan itu secara sengaja. Ya, kita nggak bisa, misalnya kita mau makan beras, kita tahu yang namanya padi itu ada beras, terus berasnya kita masak jadi nasi, gitu kan ya. Tiap hari kita makan nasi orang Indonesia. Terus, oh kita mau makan dari alam. Artinya yang sebenarnya kita mau makan dari alam, yang terjadi adalah kita harus nungguin padi, kita nyari padi di seluruh hutan, di seluruh padang, di mana-mana, kita kumpulin tuh. Alhasil apa yang terjadi? Alhasil yang terjadi adalah manusia akan kelaparan. Sehingga puluhan ribu tahun yang lalu, manusia membuat suatu yang namanya pertanian. Jadi manusia bercocok tanam dengan sengaja agar mereka bisa hidup berkelompok. Mereka tidak harus pindah tempat. Mereka jadi harus bisa menanam tumbuhan tertentu untuk mereka makan. Alami, jawabannya tidak. Ya, dari puluhan ribu tahun lalu tidak alami. Mereka memang sengaja menanam di situ, di tempat tersebut. Sebagian manusia memiliki teknologi yang lebih modern, sebagian manusia memiliki teknologi yang kurang modern. Misalnya ada yang masih sampai hari ini pun hidup dari hutan, misalnya ya, mungkin suku yang di Amazon atau suku yang di Papua, mungkin beberapa yang memang masih tinggal di hutan berdasarkan mereka hidup dari apa yang disediakan oleh alam. Kekurangannya adalah waktu mereka berkembang biak mereka menjadi banyak, apa yang disediakan alam itu tidak mencukupi. Itulah makanya terjadi revolusi dari industri dunia makanan untuk menyediakan makanan bagi manusia yang makin lama makin banyak gitu. Ya. Ini adalah hitungan fenotipenya ya dari 31 9331 ini kalau hanya dari satu jenis gamet, ini dari dua jenis gamet. Bayangkan misalnya contoh tubuh manusia juga seperti itu, banyak gametnya. Demikian juga tumbuhan. Jadi tumbuhan misalnya seperti padi pun misalnya ya, kalau kita ngomong padi. Padi itu ada yang bulirnya lonjong, ada yang bulat, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi padinya, ada yang tinggi segini, ada yang tinggi segini. Nah itu akhirnya yang dilakukanlah percobaan untuk mengawinkan silang, nanti akhirnya dipilih-pilih gitu dari bibit yang ada dari percobaan berkali-kali gitu ya. Itu yang disebut namanya budidaya tanaman ya. Itu sebenarnya kalau saya kan dulu lulusan IPB, Institut Pertanian Bogor. Ya, tapi saya sih bukan jurusan agronomi, saya jurusan statistik. Ya, teman-teman saya ada yang jurusan agronomi, ya memang pekerjaannya seperti itu. Jadi sebenarnya di Indonesia pun itu sampai hari ini yang namanya sekolahan itu di IPB itu ya ngurusin kayak ginian. Jadi kalau sampai memang terjadi dapat bibitnya memang kurang bagus, ya memang akhirnya bibit tersebut dibuang. Karena apa? Karena bibit tersebut mudah pecah. Gitu. Misalnya bulir padinya kan mesti ketutup masih pakai gabah, tetapi gabahnya kalau pecah, makin baik yang pecah sebelum dipanen, otomatis dia akan rusak. Kalau rusak, kita nggak panen. Kalau nggak panen, nggak makan. Kalau nggak makan, manusianya mati. Terus manusia bingung. Oh ya, kita biar nggak mati gimana? Oh ya, kita harus pilihin biar itu padi panen benar gitu. Dan pada waktunya sehingga makanan yang tersedia buat kita cukup. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Ini adalah cerita juga memang world hunger ya. Jadi waktu zaman-zaman perang zaman dulu itu juga manusia memang
bermasalah dari segi makanan, sehingga mereka mau menyebar ke berbagai tempat yang lebih besar lagi untuk menguasai tanah. Karena konsepnya dengan kita menguasai tanah, kita menguasai makanan, gitu. Ya, jadi makanya kalau zaman dulu yang sederhana itu kalau ada kotak pakai benteng gitu ya, nanti musuhnya dikelilingin luar-luarnya, ntar mereka nggak bisa makan di dalam benteng tersebut, gitu. Ya, karena memang teknologi zaman dulu ratusan tahun lalu juga manusia nggak tahu cara menyimpan apa makanan itu dalam jangka waktu panjang seperti apa, nggak bisa ya, karena sekarang kan ada kulkas, semua makanan taruh di freezer aja masih bisa lama begitu. Nah, sehingga kalau sistem kayak gitu zaman sekarang mah susah untuk membuat sistem dari starvation ya untuk dalam mengalahkan perang. Tuh perang Ukraina sampai sama si Rusia sampai sekarang kagak beres-beres. Mau bikin kelaparan juga susah juga ya, karena memang persediaan makanan itu bisa disimpan dalam jangka waktu panjang sekarang. Tapi zaman dulu si Hitler ya gitu, starvation was a central strategy in Nazi genocide, Nazi against the Jews. Ya, sehingga waktu zaman dulu aja juga masih untuk masalah kelaparan ini menjadi isu yang luar biasa di seluruh bumi sebenarnya. Bahkan juga di dunia Afrika, waktu setelah Perang Dunia Kedua lewat pun masih suka kelaparan. Karena mereka tuh tidak memiliki teknologi menanam itu yang lebih baik. Jadi makanya kayak kita pernah tahu lagu We Are the World, We Are the Children. Oh, dia itu lagu apa ya? Iya, di Haiti, buat Haiti kalau nggak salah yang kelaparan ya. Ya itu, jadi kita bisa memberikan makanan buat orang-orang yang kekurangan makanan di negara-negara tertentu gitu. Karena mereka negara kering. Sehingga mereka sulit untuk menanam segala sesuatu. Nah, ini ada orang yang namanya Nikolai Vavilov. Ya. Kemudian dari hidup di 1887 sampai 1943, Vavilov telah melakukan perjalanan ke 5 benua, mengumpulkan ratusan ribu benih dalam upaya mengatasi kelaparan dunia yang semakin meluas. Ya, jadi memang di akhir ya, sekitar 1900-an gitu ya, sekitar 150 tahun yang lalu gitu, ini kelaparan itu jadi masalah. Karena memang manusianya tambah banyak. Terus hukum mulai berlaku, mulai diolah dengan baik, di mana manusia tidak boleh membunuh manusia, gitu kan. Sehingga jadilah lapar, gitu. Karena orangnya tambah banyak, makanannya nggak cukup. Terus makanan yang diambil dari alam, kadang ada, kadang tidak. Kalau lagi ada mau disimpan, nggak kuat lama. Basi, waktu mereka lagi nggak ada makanan, mereka kelaparan. Akhirnya itu jadi problematik di seluruh dunia dan si orang ini, saintis yang luar biasa ini memikirkan hal tersebut. Bagaimana dia bisa mengatasi kelaparan di dunia ini. Gitu. Ini genes could be used to strengthen agricultural crops by breeding stronger species. Gitu. Ya, dia yang berpikir untuk bikin, ya ini nih orang agronomi pertama nih, ya, sebelum universitas saya ada si jurusan agronomi. Nah, ini orang yang sebenarnya bikin hal tersebut, gitu. Ya, si Nikolai Vavilov. Dia tuh menjelajah ke benua-benua, dia ngambilin biji-bijian segala macam dikumpulin ya, karena kalau biji-bijian itu dia tahan lama, jadi dia kumpulin segala macam itu dari seluruh dunia, rajin ya. Ada dari, kalau kita lihat ini ada soybean ya, dari sini, dari Cina ada padi, dari Southeast Asia macam-macam, ada tomat dari Mesoamerika. Jadi kalau kita ngomong oh
kita tidak boleh makan GMO. Artinya kalau kita tidak boleh makan GMO, jadi lucu. Artinya kalau kita ngomong padi itu kan adanya di Southeast Asia. Artinya mestinya orang Afrika, orang mana-mana itu nggak boleh makan padi karena tidak sepatutnya padi itu numbuh di tempat mereka gitu. Karena dulunya mereka itu hanya makan yang ada di alam mereka gitu. Terus kalau kita ngomong, kita makan tomat, tomatnya ditanam di Cikarang, wah nggak boleh, pasti GMO. Karena tomat itu bukan asli dari Indonesia, itu dari negara lain, dengan struktur tanah yang lain, dengan sistem penyerbukan oleh serangga yang berbeda, gitu ya. Jadi otomatis dengan serangga yang berbeda, otomatis tumbuhan tersebut akan terjadi perubahan juga. Tetapi bedanya sekarang penyerbukan seperti itu dilakukan oleh manusia secara manual, gitu ya. Itu adalah yang kita buat. Gitu. Jadi basically sederhananya adalah semua yang kita makan yang dari tumbuhan adalah GMO. Nggak ada yang murni lagi 100%. Karena kalau kita mau murni 100%, artinya kita mesti masuk hutan, tinggal di hutan, makan dari hutan. Karena apapun yang kita makan sebenarnya adalah GMO. Tapi baik lagi, sampai seberapa besar kita terjadi perubahan secara genetik tersebut. Oke. GMO itu adalah genetically modified organism, ya, mencakup hewan, tanaman, organisme yang dimodifikasi. Yang pendek ya? Oh, berapa itu harganya? Mahal nih harusnya. 70. Bukan mahal saya bilang. Ya kalau tadinya 75. Oke. Terus sejak pertengahan 1990 genetika tanaman, jadi waktu si Nikolai Vavilov itu udah nggak ada ya pertengahan 1990-an. Genetika tanaman jadi makin dimodifikasi ya. Makin lebih tahan lama. Jadi ini sebenarnya waktu zaman-zaman saya kuliah lah gitu. Ya zaman saya kuliah memang itu jurusan budidaya pertanian itu jadi suatu hal yang sangat-sangat penting gitu. Kenapa harus dibikin seperti itu? Karena misalnya contohnya hama. Di Indonesia itu waktu dulu itu sering panen gagal. Panen gagal itu selain karena paeran yang kurang baik, tetapi bisa juga karena hama. Jadi kalau dimakan belalang yang terlalu banyak, otomatis ya tidak baiklah itu yang hasilnya jadi dikit atau tidak ada. Sehingga dicarilah misalnya padi atau jagung atau apa yang memang lebih tahan hama. Gitu. Jadi misalnya kulit gabahnya lebih tebal sehingga untuk hewan hama itu tidak dapat menembus sehingga mereka tidak suka begitu. Jadi modal dari petani itu otomatis jadi lebih murah dan lebih tahan serangan hama. Tapi itu pun di Indonesia kadang untuk mencapai swasembada pangan itu memang masih cukup lama sehingga kita masih impor melulu. Ya apalagi kalau tidak melakukan budidaya tanaman seperti itu. Ya udah habis dah kita kelaparan nih. Apalagi sekarang udah ratusan juta orang gini yang hidup di Indonesia. Gimana ngasih makannya pusing. Ya. Nah, inilah buah-buahan yang hasilnya ada yang tanpa biji. Oh, takut buah tanpa biji. Emang kenapa? Emang bijinya kita makan. Ya, bijinya atau kita buang juga sebenarnya waktu kita makan buah gitu kan, kita nggak makan bijinya. Nah, selain daripada itu, untuk negara-negara yang memang kekurangan air, inilah salah satu teknologi daripada GMO yang digadang-gadang adalah suatu produk yang berbahaya, padahal itu dapat menghidupi orang dalam jumlah besar. Bahkan di kekeringan di padang pasir pun mereka tetap bisa menanam tanaman budidaya
untuk memberikan makan buat orang sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya sederhananya gampang sih. Kalau kita nggak mau GMO, tidak mau mau makannya dari alam aja, nggak usah dibikin segala macam tanaman yang aneh-aneh. Manusianya dipangkas aja tinggal 10%. Pasti udah hidup dah semua happy tanpa GMO ya. Cuman gimana ngilangin 90% populasi manusia di dunia ini. Oh, jadi film itu. Jadi film, ntar jadi film The Marvel lagi. Nah, asal tahu buat orang-orang yang tinggal di Amerika, mungkin nggak tahu juga, sebagian mereka tahu, mungkin sebagian juga nggak tahu. Kalau mungkin orang Indonesia nggak tahu. Kalau untuk seluruh Amerika yang populasinya, berapa ya populasi Amerika? 300 juta lebih ya? 400 nggak tahu deh. Dia pokoknya banyak lah, ratusan juta. Mereka suka makan salad, selada mereka ya. Itu mereka tanamnya di gurun pasir. Pertanyaannya, kenapa mereka harus tanam di gurun pasir? Kalau mereka tanam di tanah yang subur, otomatis itu tanah sebenarnya buat tumbuhan lain yang diperlukan. Misalnya jagung. Misalnya jagung itu mereka coba-coba dengan GMO yang luar biasa, mungkin tetap terlalu sulit kalau dia sampai kekurangan air atau tanahnya tidak mencukupi, seperti tanah berpasir seperti ini. Sehingga, dan juga tanah di gurun pasir ini kan juga adalah hitungannya wasted land. Wasted land itu tanah yang tak bertuan, yang tidak bisa ditinggali, tidak bisa dihidupi. Daripada nggak terpakai, dipakai aja buat nanam selada gitu. Karena orang Amerika yang makan selada banyak sekali, mereka suka makan salad sebelum makan yang main menunya gitu kan. Mereka tanamnya jadi di gurun pasir, jadi tanah yang mereka ini nggak wasted. Dengan dikasih air juga ya secukupnya. Selada mereka jawabannya ya GMO. Kalau enggak gimana? Mana ada zaman dahulu kala ada selada ditanam di gurun pasir, gitu kan? Nah itu ya itulah namanya manusia, demi menghidupi orang manusia yang kebanyakan inilah yang jadi problematik gitu. Oke, sekarang ngomongnya fertilizer. Pupuk ada yang organik, ada yang non-organik. Non-organik dari pabrikan. Sebenarnya lucu juga sih orang bilang kalau pupuk pabrikan itu berbahaya. Kan pupuk yang dari pabrikan itu datangnya dari alam juga. Cuman bedanya kayak misalnya obat manusia misalnya. Oh, kita tahu yang namanya antibiotik itu kalau kita radang gitu ya, kita demam, kita kasih antibiotik. Zaman dulu kala kan antibiotik juga datangnya dari alam, dari penisilin. Terus akhirnya jadilah obat gitu kan. Terus kalau kita luka terus ada apalagi melakukan operasi kan mau nggak mau harus minum antibiotik. Kalau nggak nanti akan jadi lukanya tambah besar, malah jadi berbahaya, bisa membahayakan jiwa. Itu hanya diambil yang namanya zat kimia yang utama. Jadi kalau kita minum antibiotik cuma sebutir kecil, kalau kita mau ambilnya dari jamurnya, gitu kan, dari dulu jamur penisilin namanya, kan kita harus makan satu panci. Makan satu panci, kekenyangan, antibiotikanya belum cukup kan gitu. Ya itu adalah yang namanya teknologi yang dibuat manusia untuk menyederhanakan. Jadi kalau kita ngomong pupuk organik, otomatis volumenya akan jadi lebih besar. Kalau pupuk yang dari kimia, ya jawabannya lebih kecil karena memang hanya itu yang diperlukan oleh tumbuhan gitu. Ya, lain-lainnya bisa diambil dari tanah. Jadi misalnya pupuk apa yang karena tumbuhan itu kan memerlukan dapat nitrogen yang banyak dari tanah. Ya. Jadi otomatis ada pabrik besarnya lah untuk bikin amonia. Nanti dibikin jadi amonium sulfat. Amonium sulfatnya nanti dijadiin cairan untuk ditebarkan di ini
ke tumbuhan kita itu jadi pupuk, dan pupuk itu memang instan karena memang cukup untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Ya, yang kalau pupuk yang utama itu kan nitrogen, kalium, dan fosfor, NPK namanya. Pupuk itu adalah zat utama biar tumbuhan itu bisa hidup. Itu konsep daripada pupuk ya. Jadi buat orang yang nggak belajar kimia mungkin perlu belajar dulu ya. Nah, jadi biar kita tahu sebenarnya yang disebut pupuk organik juga sebenarnya yang diambil itunya doang buat tumbuhan gitu. Nah, tapi kalau bedanya kalau di pabrik dibikin ambil yang pure-nya aja. Ya nggak tahu sih yang mahal yang mana. Tapi biasanya sekarang zaman gini yang disebut organik karena kayaknya orang lebih demen dengar kata organik jadi lebih mahal apa-apanya gitu. Ya mungkin efek dari bisnis juga ya. Nah, tetapi memang GMO itu nggak bisa sembarangan kita buat. Kalau tumbuhan gampang melakukan kontrolnya, tetapi memang kalau binatang itu nggak boleh sembarangan. Ya ini adalah salah satu kecelakaan di mana manusia membuat GMO ini pada lebah. Ya. Jadi tujuannya dulu adalah dari Afrika Timur itu yang honeybee-nya dibawa ke Brasil untuk membuat produksi madu lebih banyak karena demand madu manusia karena manusia tambah banyak lagi ujung-ujungnya gara-gara manusia tambah banyak ya. Jadi madunya perlu banyak. Jadi untuk madunya biar banyak perlu lebahnya itu yang lebih giat membuat madu gitu kan. Tetapi ini si hybrid ini perkawinan antara lebah dari Afrika Timur ini dengan lebah yang ada di Brasil, jadi yang namanya killer bee. Dan ternyata ada 26 yang lolos dari karantina tahun 1957, akhirnya mereka menyebar sampai seluruh Amerika Selatan sampai ke Amerika Utara dan mereka disebut killer bees karena memang mereka akhirnya mereka bisa membunuh di lebah-lebah dari yang sarang lain, mereka rebut dan mereka bahkan kalau sarang mereka diusik, mereka bisa bunuh manusia. Gitu. Ya, ada beberapa banyak kejadian juga di sana yang orang meninggal karena killer bees ini. Itu adalah salah satu GMO effect yang tidak baik karena terjadi perkawinan silang dari spesies yang benua berbeda sehingga kelepas kalau di binatang seperti itu. Ngomong-ngomong soal si Nikolai Vavilov yang lagi itu, yang bapaknya si yang pengumpul benih itu ya, kasihannya dia itu sebenarnya meninggal di tahun 1943 itu pada saat Perang Dunia Kedua. Dia itu di penjarakan, terus dituduh mensabotase agriculture Soviet and being British spy. Jadi dianggap dia sebagai mata-matanya orang Inggris. Padahal dia memang kerjanya keliling dunia buat ngumpulin benih untuk mengatasi kelaparan dunia. Manusia tambah banyak. Apa itu sebenarnya gen sih? Genetically modified organism. Jadi kalau kita manusia itu adalah memiliki sel, di dalam selnya ada inti sel, di dalam inti selnya ada kromosom, kalau manusia ada yang X, ada yang Y, ada yang Z, ada segala macam, ada yang Y. Nah, di hewan dan di tumbuhan juga sama, ada yang kromosom ini. Dalam kromosom ini adalah sebenarnya adalah rangkaian DNA yang kita tahu ya sebagai yang disebut double helix seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian DNA yang panjang ini, jadi kalau hanya diambil sepotong kecil aja nih, potong kecil sini, itulah yang disebut namanya gen. Jadi kalau
kita dapat dari orang tua kita, oh hidungnya mancung dari bapak nih, ini mungkin gen memang ini kebagian dari bapak. Kalau yang sebelah sininya datang dari ibu, itu ya mungkin kita dapat pesek misalnya seperti itu. Itu namanya genetically modified organism. Ya basically kita adalah sebenarnya mutasi-mutasi genetik dari orang tua kita. Ya. Karena kita dapat 50% dari ayah dan 50% dari ibu. So far sampai sejauh apa kemampuan laboratori bisa merubah urutan-urutan asam amino yang seperti ini di dalam gen kita, ya di dalam gen tumbuhan atau segala macam. Jawabannya masih sangat-sangat minim. Ya. Yang bisa dilakukan hanya melakukan kawin silang dari berbagai fenotipenya. Ya, nanti kita bisa ambil pilih-pilih yang mana yang terbaik sehingga dari good breeding itu jadi dapat lebih good breeding lagi. Jadi dari yang baik kita dapat yang baik gitu. Ya, jadi itu juga manusia yang lakukan juga secara sadar sebenarnya. Jadi kalau kita misalnya mau milih pacar ya mungkin sekarang udah pada tua semua sih. Waktu kita milih pacar, waktu kita di SMP atau di SMA mulai ada cinta monyet gitu kan. Terus kita kalau nyari pasangan dari 100 teman kita di sekolahan, apakah kita pilih yang paling jelek? Apakah kita pilih yang paling pendek? Apakah kita pilih yang paling gemuk? Apakah kita pilih yang paling pesek? Itu adalah definisi sederhana dari manusia yang mana sebenarnya manusia juga coba-coba mencari sesuatu yang baik begitu. Kita mau mencoba secara sadar we change our gene. Jadi kita berharap bahwa gen kita berikutnya ke anak-anak kita juga bagus. Gitu. Jadi kita nggak mau cari yang paling jelek gitu. Kita mau cari, apakah kita nanti carinya yang dari sifatnya, kalau tadi dari bentukan, ada lagi sifatnya. Apakah kita cari yang paling nakal di sekolah? Apakah kita cari yang paling cerewet? Apakah cari yang paling berandal, yang suka narkobaan waktu sekolah dulu? Apakah seperti itu yang kita cari? Kan sebenarnya nggak masuk akal untuk manusia mencari pasangan yang seperti itu. Ya. Jadi akhirnya kita ujung-ujungnya we modify our gene on purpose. Ya. Secara sadar kita akan merubah gen kita agar lebih baik. Makanya kita cari pasangan yang baik begitu. Ya, itu mengenai gen. Jadi akhirnya karena si Vavilov itu sudah meninggal dari tahun 1943, jadi di tempat dia menyimpan semua ratusan ribu biji-bijian dari seluruh dunia tersebut, walaupun sempat dikacaukan, kalau nggak salah sempat dirusak, akhirnya ada beberapa ribu atau beberapa puluh ribu yang biji-bijian itu yang hilang gitu dari banknya dia gitu ya, tempat penyimpanannya dia, sehingga yang masih ada dan sekarang dijadikan tempat itu menjadi Research Institute of Plant Industry. Ya, itu seluruh dunia tetap masih ada di situ. Tetapi memang akhirnya tetap di setiap negara ada sendiri sih yang untuk meneliti mengenai budidaya tanaman juga. Ya seperti di sekolahan saya dulu, namanya Institut Pertanian Bogor. Ya, universitas tercinta yang mana saya lebih banyakkan bolosnya. Oke. Ya inilah kira-kira di dalam labnya. Labnya itu konsep dari pembudidayaan tanaman enggak kayak di film-film yang we change genetic, kita masukin, ada gen segini nih, kita ganti gennya masukin yang ini, enggak kayak gitu ya, itu cuma di film ya. Jadi untuk manusia itu namanya lakukan percobaan-percobaan, cobain ditumbuhin dulu mana yang baik gitu kan, mana yang tahan hama, yang mana yang perlu
sedikit pupuk bisa hidup, yang sedikit air bisa hidup, sehingga kita dapat mengatasi world hunger karena manusia tambah lama tambah banyak. Kalau si Elon Musk mikirinnya beda. Manusia tambah lama tambah banyak, kita kirim ke Mars aja lah. Daripada pusing-pusing dikasih makan di sini, suruh nanamnya di Mars aja. Gitu. Ya. Jadi kalau udah ngomong di Mars, tumbuhannya apaan? Ya tumbuhannya dari sini yang dibawa ke sana lah, gitu kan. Karena itu percobaan-percobaan sudah dilakukan, termasuk salah satunya waktu tahun 2016 saya bantu murid saya yang sekolah di SPH, dia bersama dengan kelompok beberapa temannya kirim biji-bijian padi, ya dikirim ke International Space Station ya, untuk ditumbuhkan di sana. Kira-kira seberapa bisa tumbuhan bisa tumbuh di kondisi anti gravitasi. Ya, seperti itu. Genetically modified organism, iya pasti jawabannya. Kalau enggak, gimana bisa hidup tanpa gravitasi? Dia manusia mau coba pindah dari bumi kok, kayak gitu ya. Itu yang saya bisa bagikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga berguna buat kita semua. Jadi basically jangan takut mengkonsumsi GMO karena memang manusia itu punya daya olah makanan itu untuk menghancurkan gennya. Ya. Gennya itu nanti juga akan hancur, semuanya hanya dapat oleh asam amino, nanti otomatis yang namanya liver kita akan berguna untuk menyusun ulang, karena kalau kita makan daging sapi, otot kita nggak akan sekuat sapi. Kalau kita makan kebo, ntar besok kita nggak bakalan numbuh tanduk kayak kebo begitu ya. Itu hanyalah mitos buat orang-orang yang tidak mengerti sains. Jadi so far, selama itu tidak berbahaya, tidak beracun, bisa dikonsumsi. Ya. Orang yang beracun aja dikonsumsi kok, seperti ikan apa tuh, puffer fish ya, yang bisa gelembung gitu. Orang-orang Jepang suka makan, nekat, walaupun kadang-kadang sebagian orang pernah ada juga terjadi kasus kematian karena puffer fish tersebut. Oke, demikian sharing saya pada pagi ini. Kalau ada mau pertanyaan dan lain-lainnya, boleh silakan ditanyakan sekarang. Mau bukan mengenai topik GMO, kalau mau nanya yang lain juga boleh. Atau mau nanya soal topik GMO juga silakan. Oke, silakan kalau mau nanya langsung atau mau ditulis di chat. Orangnya sepi nih. Kalau langsung aja kali ngomong daripada chat. Kalau enggak ya, kalau nggak ada yang nanya ya udahan. Dan nanya Den. Halo. Ya, ya. Kalau GMO itu dulu yang saya pikirin sih ada dua sisi ya. Kan satu sisi memang penyesuaian alam. Yang satu sisi adalah manusia yang bikin. Maksa gitu. Tapi pada saat manusia memaksa, itu terjadi perubahan-perubahan yang sebetulnya manusia sendiri tidak bisa apa ya, absorb atau pakai. Contohnya kalau tadi yang itu lebah, dia kan dipakainya sebetulnya untuk madu. Tapi begitu dia pindah lokasi kawin dengan eh, jenis lain, akhirnya dia jadi killer bee. Sebagian memang proses alam, karena eh, di tempat baru dia mau berkembang biak juga gitu. Tapi yang jadi masalah kan manusia jadi punya masalah gitu. Kalau habitatnya sudah berubah. Terus kebetulan di grup lain WA itu ada orang yang kalau makan tempe dari kedelai yang gede-gede, kedelai Amerika, autoimunnya langsung naik, langsung gatel, langsung macem-macem dah. Tapi kalau dia makan tempe dari
kedelai lokal, buat dia sendiri aman. Makanya dia bingung kenapa dia biasa makan tempe yang di misalnya nih dia beli di pedagang pinggir jalan itu aman, begitu dia beli di pasar, kenapa dia sakit gitu. Ternyata masalahnya ya kedelainya yang berbeda. Betul. Nah, itu Kedelainya maksud saya, berbeda ya. iya, kedelainya berbeda. Karena apa? Karena yang dari Amerika eh, suka nggak suka, ternyata sudah diubah sedemikian rupa supaya hasilnya lebih banyak. Makanya kalau tempe yang gede-gede, tempe lagi. Kedelai yang besar-besar itu biasanya tidak dipakai untuk tempe, tapi dibikin tahu. Oke, mungkin saya bisa terangkan sedikit ya mengenai kedelai seperti ini. Jadi itu klaim seperti itu adalah klaim yang mungkin saya rasa kurang tepat. Karena konsep daripada tumbuhan, ya, tumbuhan itu kalau dia mau ditanam itu adalah di tanah yang ada. Tanah yang ada akan menyediakan hal yang berbeda. Jadi untuk kalau kita ngomong kasus autoimun itu biasanya dipicu oleh sesuatu. Jadi kalau memang itu dipicu oleh karena kedelai itu isinya adalah ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya sedikit. Ya. Di mana kalau sistem autoimun itu biasanya itu terjadi kalau memang ada protein tertentu yang tidak dikenal, gitu. Ya. Nah, protein ini didapat dari mana? Protein ini didapat dari tanah. Ya. Tanah itu nggak bisa dimodifikasi. Ya. Balik lagi, kenapa kedelai di Amerika lebih besar dibandingkan di Indonesia? Baik lagi ya. Pertanyaannya, kenapa orang bule lebih gede ukuran badannya daripada orang Indonesia? Gennya, Kenapa? gennya beda. Gennya beda. Kenapa mereka lebih gede? Kenapa gen mereka bisa bikin mereka jadi lebih gede? Relatively ya, ada yang lebih pendek. Tempat hidup. Tempat hidup, betul. Lingkungan di mana mereka tinggal selama puluhan ribu tahun sehingga merubah gen mereka untuk bisa survive di negara 4 musim yang lebih keras dan lebih kejam. Jadi otomatis mereka badannya harus lebih besar. Tukang sampah lagi. Lebih gede dari brown bear yang padahal polar bear is brown bear kan gitu. Ya, Bang Sarip juga. Karena polar bear hidupnya lebih keras, lebih dingin. Jadi mereka badannya harus lebih besar. Demikian juga cerita dari kacang kedelai. Masuk akal jika kacang kedelai di sana lebih besar. Bibit yang sama ditanam di sini nggak akan sebesar itu. Gitu. Ngerti ya? Karena beda protein, beda tanah, beda musim. Gitu. To survive untuk suatu organisme itu akan menjadi beda. Gue gini aja nyaman kok, kenapa mesti susah? Kayak gitu. Kalau mereka ditaruh di sana, kedelainya otomatis, gue susah nih, kalau gue nggak begini, gue mati. Keturunan berikutnya akan nggak bisa hidup. Akhirnya mereka jadilah membesar. Gitu. Itu faktor lingkungan mempengaruhi. Nggak bisa manusia itu membuat sesuatu yang tadi saya bilang, gennya itu dirubah on purpose. Nggak bisa. Belum mampu, ilmunya nggak nyampe. Gitu. Benih yang sama, tanamlah di Indonesia, dimakan sama orang autoimun itu, saya jamin orang itu nggak kenapa-napa. Gitu. Itu kan klaim, bukan eksperimen. Jadi eksperimen kita ngomong harus lakukan eksperimen dan kita ngomong statistik kan gitu. Jadi Ya, saya istilahnya tidak kasusnya cuma dia klaim sendiri. itu. Nah, ya itu dia. Saya nggak percaya dengan klaim seperti itu. Ya, Oke. jadi pengetahuan mengenai tubuh manusia, mengenai tumbuhan, bagaimana hidup,
Kalau kita ngerti secara keseluruhan ya basically ya it's fine gitu kan. Tetapi kita harus tahu baik lagi. Kalau memang dia ada masalah autoimun ya udah makan aja ya tempe di sini. Kenapa pusing-pusing nyari tempe pakai kedelainya orang Amerika kan aneh kan? Mau tinggal di sini kok. Iya, dia asalnya sih tinggalnya keluyuran. Memang keluyuran. Udah berumur baru tinggal balik di Indonesia. Hmm. Satu Tempe lagi. lagi kan Amerika mahal. Kedelai Amerika lebih murah loh daripada kedelai lokal. Kedelai lokal lebih mahal. Oh gitu ya. Iya. Kalau kalau ngobrol sama tukang susu kacang, susu Ya itu, tapi kan susu kalau kedelai, udah jadi tempe kan jadi mahal kalau udah jadi produk. iya, lebih mahal juga. Karena kelihatannya lebih gede, lebih padat. Iya. Sama masalah tanah. Masalah tanah itu kan kalau kita lihat dari zamannya Pak Soeharto itu kan selalu ributnya pupuk gitu ya. Pupuk pabrik kan yang ditinggiin. Jadi istilahnya NPK-nya tinggi dan ternyata berapa waktu yang lalu ribut NPK itu kalau tidak diolah Halo? Kenapa? NPK kalau nggak apa? ya NPK kalau tidak habis dimakan oleh tumbuhan, artinya sisa di tanah, tanahnya itu menjadi keras dan mati, Betul, mikroorganismenya mati. betul. Artinya berarti kan kita sendiri mesti berpikir gimana caranya pakai pupuk gitu yang lebih sesuai dengan apa ya, dengan keadaan lingkungan masing-masing butuhnya apa. Ya sama aja kan. Kalau pakai pupuk organik juga kalau kebanyakan sama juga, rusak juga kan. Eh, Sama, sama. Semua kalau konsepnya kalau semua kebanyakan, kekurangan jadi mm, problem. Itu kan baik lagi dari petaninya. Petaninya makanya perlu dididik bagaimana menggunakan pupuk sebagai hitungannya balik lagi semua ada dosisnya kan gitu. Ya betul, kan? betul. Ya, Iya memang. bagaimana menyimbangkan lagi ya, balik lagi menyimbangkan. Iya. Satu lagi yang kanola kemarin, saya sih nggak ngerti tanamannya, karena menurut yang video yang kemarin saya temuin itu, kanola itu menurut pikiran saya seharusnya nggak pernah ada kanola, karena tanamannya eh, dirubah sehingga menjadi mengeluarkan minyak gitu, dan minyaknya mereka bilang itu minyak kanola. Oh, Itu yang saya tangkap ya, nggak tahu bener apa enggaknya. Tapi kalau itu sih menurut saya udah bukan seleksi alam lagi. Kalau yang kayak tadi lebah itu masih masih alam sih, masih masih jalan. Kedelai masih masih alam karena eh, kan tanahnya yang berubah kan. Tanahnya yang dan lingkungan misalnya eh, derajat derajat bumi ya isi 4 musimnya lah gitu istilahnya, atau keadaan lain yang membuat si kedelai jadi lebih besar. Sedangkan kanola itu kan istilahnya benar-benar manusia yang iseng gitu untuk bisa dapat minyak dalam jumlah banyak dan cepat dia bikin gitu. Itu bayangan saya ya, bener nggak tuh? oh, ya baik lagi. Sebenarnya kanola sebenarnya ada sih, tumbuhannya ada. Namanya Brassica napus atau Brassica rapa ya, itu kanola. Tetapi memang baik lagi karena manusia itu perlu banyak. Manusianya yang kebanyakan masalahnya. Akhirnya mau nggak mau dijadiin GMO juga biar Iya, iya. baik lagi mungkin biar lebih besar, biar minyak yang dikeluarkan lebih banyak, biar numbuhnya lebih baik, kan gitu dan lebih cepat. Jadi untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik lagi susah ngomong.
orangnya kebanyakan. Iya kan? Ya. Coba orang Amerika isinya cuma 100.000. Ada yang pusingin nggak canola GMO atau enggak? Kan kagak, tinggal metik-metik aja udah cukup. Hmm. Susah. 8 miliar orang coba di bumi. Kalau nggak ada teknologi GMO dan budidaya tanaman yang sampai seperti ini, gimana mau ngasih makan? Terus katanya farming hewan itu eh, sangat kejam buat hewan, gitu kan? Hmm. Baik lagi, susah ngomong. Orangnya terlalu banyak. Kalau nggak dikasih makannya cepet, orangnya kelaparan marah. Akhirnya farming hewan rada-rada kejam. Tempatnya Hmm. sempit. Yang penting asal dikasih makan, yang penting cepet gemuk buat orang makan kan gitu. Hmm. Produksinya dapat. Iya. Terus kalau kita mau ambil dari alam semua, mati 8 miliar orang mati, nggak cukup. Suruh berburu semua habis hewannya. Kalau nggak diternak. Kan Hmm. gitu. Diternak pakai alam pun nggak cukup juga. Hmm. Karena kalah cepet produksi makanan sama permintaan manusia perlu makan. Kebanyakan orangnya. Susah. Iya. Hmm. Cuman kadang-kadang kepikiran sih kayak masalah susu sapi A1 A2. Pernah denger nggak? Enggak. Bapak kan termasuk yang intoleran susu sapi. Hmm. Dan rata-rata orang Indonesia intoleran terhadap susu sapi. Laktosa intoleran ya. Tapi kalau saya ngobrol sama petani di desa, ngobrol apa nih? Ah, nggak masalah tuh. Siapa bilang katanya orang Asia susah. Saya minum susu langsung dari sapi juga nggak ada masalah. Itu zaman saya kecil. Sampai ada bukunya ketemu masalah susu sapi A1 dan A2. Jadi ceritanya generasi A2 itu adalah yang menghasilkan susu yang bisa mudah lah, istilahnya mudah dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan A1 itu tidak semua manusia bisa dengan mudah minum. Karena apa? Karena pasti kena intoleran, laktosa intoleran. Dan A1 ini ternyata eh, hasil pengembangan yang tadi ngomong istilahnya. Kita kan butuh susu lebih banyak. Kawinin aja sapi Indonesia, sapi hutan dengan sapi Amerika gitu. Supaya begini dan begitu. Dan akhirnya memang eh, timbul masalah. Begitu minum susu, tidak semua orang bisa minum susu. Sampai badannya bisa tahan, baru dia bisa minum susu. Kayak om yang di Amerika, dia bilang, saya pindah ke Amerika, pertama kali minum susu, diare. Caranya gimana? Dia bilang, ya udah, minum susu lagi, diare lagi, minum susu lagi, diare lagi. Dia bilang sampai kira-kira 4-5 kali itu, lama-lama dia tahan. Kebetulan waktu dia pindah memang dia masih umur, mungkin masih bisa tahan lah ya, 40-50 gitu. Tapi itu memang jadi istilahnya pernah saya pernah saya iseng gitu nyari. Ini kenapa ya? Kok minum susu bisa enak, tapi kadang-kadang juga bisa diare. Dan itu ternyata eh, jawabannya yang tadi, tipe A2 dan tipe A1. A1 itu pengembangan turunannya, istilahnya habis dicampur-campur lah istilahnya. Cari-cari supaya hasilnya lebih banyak. Itu yang pernah dibaca sih. Oke. Eh, kalau ngomong karena laktos intoleran sih rada aneh ya. Karena
kan dulu saya pernah bahas mengenai gula di diabetes. Mhm. Di mana laktosa itu adalah disakarida yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. Mhm. Di mana glukosa itu manusia itu tidak pernah intoleran. Jadi kalau dia laktos intoleran itu karena dia galaktosanya. Ya. Mhm. Dan di mana semua susu hewani itu ya terdiri atas glukosa dan galaktosa, dan bagaimana jadi A1, A2 dan menghilangkan galaktosanya saya nggak ngerti sih. Nggak masuk akal. Oke. Jadi mestinya Laktosanya kalau memang nggak dapat informasi. ya, jadi kalau dia memang eh, dia alergi atas karena susu sapi, jadi kemungkinan besar bukan dari galaktosanya, tetapi ada dari protein, karena susu tersebut ada proteinnya juga, jadi bukan dari Betul. laktosnya gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngomong laktos intoleran, karena kalau laktos intoleran artinya jawabannya susu hewan apapun dia akan bermasalah gitu, bukan hanya susu sapi gitu. Konsep Hmm. dari laktos intoleran itu seperti itu, mau susu dari hewan apapun, konsepnya gitu. Memang iya sih. Dan Tapi kalau 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 minum susu kambing sama susu sapi bisa, kan berarti bukan laktosa ya, susu hewan itu laktosa, laktosa. Hmm. susu Hmm. hewan itu laktosa ya. Ya artinya bukan istilahnya bukan laktosa intolerans, tapi ada protein lain yang menyebabkan istilahnya diare karena Betul. nggak bisa Jadi diproses dengan baik gitu. ya, jadi ada protein di susu tersebut. Jadi misalnya susu sapi dan susu kambing, otomatis proteinnya beda. Betul. Gitu. Jadi dia mengenalinya sebagai faktor alergi. Jadi kalau dia misalnya makan minum susu kambing nggak apa-apa, minum susu sapi apa-apa, ya artinya dia memang nggak tahan protein di susu sapi tersebut. Tapi Hmm. bukan laktos intoleran gitu. Ya, 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 yang ngerti. Istilahnya yang salah. Ya, ya. Harusnya protein apa yang bikin masalah gitu kan ya. Ya, betul. Jadi ada protein Hmm. tertentu di dalam yang produksi hewan apa gitu. Iya, Ya iya. kayak tadi, kedelai pun juga ada proteinnya gitu. Ya. Tapi baik lagi kalau dia cuma sebiji begini, kalau ditanam di Indonesia, protein yang diambil ya dari tanah sini. Ntar nggak bisa ngambil dari tanah sana. Mungkin akan ceritanya jadi beda. Gitu. Hmm. Nggak akan segede gini. Kan kita misalnya mau coba nanam apel, apel misalnya apel kan kita lihat bagus-bagus tuh dari Amerika, atau ada yang gede, abang merah Ya. atau apa. Coba ditanam di sini, kan nggak jadi. Nggak jadi Hmm. segede kan beda. Ya. Karena genetically modified-nya tergantung dari alam juga gitu. Itu memang dicoba di alam sana memang bisa jadi kayak gitu. Hmm. Oke. Ada yang ngomong apel Malang lebih bagus dari apel Amerika karena lebih asam. Hmm. Ya gitu lah, karena salah satu efek dari genetically modified organism tujuannya biar orang nyaman ya. Karena orang nyaman itu yang manis itu nyaman. Jadi orang banyak yang suka manis dan ujung-ujungnya kenanya diabetes kan gitu. Orang Ya. kadang saking dikasih yang mudah, akhirnya saking mudahnya terus lupa diri gitu, manusia kayak gitu tuh. Hmm. Ya, ya. Oke. Tanya dan Ya silakan. jadi kan ceritanya pokoknya kan ujung-ujungnya kan ada kandungan-kandungan yang namanya kimia ya. Itu kan kemarin teman kita yang dokter itu bilang dia nggak sependapat sama orang mesti minum obat seumur hidup gitu kan. Yang penting gaya hidupnya diubah. Tapi gue juga pernah konsul sama dokter, dia bilang kayak bilang misalnya nggak usah minum obat, misalnya ya ganti dengan makanan yang mengandung unsur misalnya apalah di obatnya tuh mengandung apa, kalau kita dulu pernah dengar tuh ini apa yang kolagen itu disuruh jangan minum obat glukosamin chondroitin, makan aja buah atap misalnya gitu ya. Terus si dokter ini bilang
Kan yang di dalam buah atap itu juga bahan kimia, cuman bedanya kan kimianya bukan diproduksi oleh pabrik, tapi dia berada dari buah-buahan atau dari tumbuh-tumbuhan gitu. Itu pendapat lu gimana? Ya, Maksudnya antara pendapat si dokter tadi yang bilang enggak, lu mau ganti enggak makannya obat, enggak makan obat yang mana itu dibikin, diolah, dibuat dengan kimianya, dengan di pabrik, dengan bahan yang diolah yang jadi dari alam, yang mana tadi juga GMO juga yang menghasilkan zat-zat kimia gitu kan, ujung-ujungnya kimia. Gimana tuh? iya, oke, baik lagi. Semua itu sebenarnya kimia gitu kan. Yang bukan kimia ini cahaya gitu kan, magnet gitu. Itu bukan kimia gitu kan. Nah, baik lagi, kalau kita mau ngomong gaya hidup untuk kita sehat gitu kan. Nah, apa yang bermasalah dalam tubuh kita? Jadi apakah tubuh kita itu bermasalah dengan level 1, 2, 3, sampai 10? Jadi misalnya kita ngomong kita udah level 7 nih, udah mulai berbahaya nih. Ada yang level 10 udah bahaya banget gitu kan. Level 7 udah berbahaya. Misalnya contohnya hipertensi. Hipertensi atasnya 150, bawahnya 90. Itu jawabannya nggak bagus. Ya, jawabannya nggak bagus. Karena kalau berlangsung terus-menerus, nanti ginjalnya bisa rusak karena tekanan yang terlalu tinggi. Kalau kita misalnya dibilang, oh bawang putih yang tunggal ya, itu bisa nurunin tensi. Ya kita makanin tuh bawang putih. Tapi baik lagi kadang-kadang orang yang melakukan gaya hidup baik lupa memeriksakan diri. Gitu. Baik lagi parameter apa yang kita lakukan. Jadi misalnya kita ngomong hipertensi, ya minumin bawang putih. Oh kalau organik kan lama prosesnya. Oke lah lama. Kita ngomong 1-2 bulan. Kalau kita ngomong 1-2 tahun, ginjal ntar keburu rusak. Nah gitu. Ya. Jadi kita ngomong 1-2 bulan aja dulu. 1-2 bulan lihat. Yang kita dengar dari gaya hidup seperti ini, makanin bawang putih, bisa menurunkan tensi, bener enggak? Ukurin. Bikin data statistiknya buat tubuh kita. Tes. Apakah klaim orang tersebut benar atau tidak? Kalau salah, nggak punya solusi lain, ya minum obat, tapi gimana? Kan gitu. Artinya tidak berlaku untuk kita dan berlaku untuk orang lain yang ngarang buku atau cuma buat yang ngarang buku saja ya kita nggak tahu. Baik lagi, kadang-kadang faktor itu banyak. Jadi waktu orang bilang makan bawang putih menurunkan tensi, dia jadi klaim buat dirinya, tetapi kenapa orang lain tidak terjadi? Karena mungkin yang dia lakukan dalam hidupnya baik dari segi olahraganya, dari segi tidurnya, dari makanan sehari-harinya, mungkin juga berbeda. Bukan gara-gara satu bawang putihnya itu loh, gitu loh. Sehingga bawang putih itu kok buat orang lain tidak berlaku karena mungkin dia melakukan 7, bawang putihnya jadi seperti benar. Padahal yang benar itu 7 gitu. Terus dia ngomong 1. Akhirnya jadi salah kan untuk orang lain. Jadi untuk orang lain yang tidak dapat melakukan hal seperti itu ya tes lah. Gitu. Tes lah. Baik lagi seperti saya suka cerita kalau saya sering makan Padang gitu kan. Saya tiap kali tapi ngomong di grup, jangan lakukan yang saya lakukan. Ntar kalau kalian sakit jantung, stroke atau segala macam, jangan salahkan saya kan gitu. Buat saya nggak apa-apa, tes darah saya baik dengan saya melakukan ini berpuluh-puluh tahun kan gitu. Kimia juga semua zat kimia, santannya udah diolah. Terus kalau santan udah dimasukin jadi masakan Padang nggak berubah, iya sangat berubah. Itu lebih parah lagi dari GMO gitu kan. Itu struktur kimianya bahkan udah berubah, udah nggak tahu santannya jadi seperti apa kan gitu. Udah dijadiin gulai ayam jadi apa, kalau gulai kepala ikan jadi apa, santannya berubah, semuanya berubah. Jadi daging renang apalagi yang udah berjam-jam masaknya gitu. Jadi lakukanlah tes, apalagi kalau orang ada masalah suatu penyakit. Kalau nggak ada masalah satu penyakit,
buat saya sih, pusingin amat orang ngomong apa. Nggak kenapa-napa ini. Tetapi baik lagi, kadang orang bilang dia nggak sakit, tapi tidak memeriksakan diri. Ya, itu lebih kacau lagi sih. Nggak tahu sakit itu namanya. Oke, dan jadi kuncinya sih bukan soal mau pakai bawang putih atau mau pakai amlodipin lah gitu ya, tapi Ya, apa yang cocok dengan kita punya badan, lalu itu mesti dikonfirmasi sama hasil lab gitu ya, yang memang terukur secara medik gitu kan ya, secara medis. betul. Kalau nggak suka medis boleh, nggak apa-apa. Banyak orang kadang suka nggak medis, nggak suka minum obat segala macam boleh. Tapi ukuran medis kan nggak salah gitu. Itu angka nggak bisa bohong, gitu. Iya, Kalau tes gula darah iseng colok sini keluarnya 300, itu kan nggak bisa bohong. Nggak bisa bilang gaya hidup kita sehat selama ini, itu gula darah udah ngomong 300 kan gitu. iya, iya, iya. Iya, tapi bahwa ada barang-barang kimia itu yang eh, apa namanya bisa komplikatif gitu ya, berkomplikasi di beresin yang sana, efeknya ke ginjal. Ini nggak diberesin, yang sana yang kena. Nah, kayak gitu-gitu tuh memang rada ribet ya jadinya ya. Makanya orang suka bilang udahlah, akhirnya dia paliatif, ikut hidup sehat aja, enggak stres, makan sayur doang gitu ya. Jadi yang tadi Daniel bilang tuh mesti 7 yang dikerjain, termasuk juga bawang putihnya gitu ya. Nah, Ya, sambil tapi tentunya yang kayak begitu juga mesti diukur juga, maksud yang tadi lu bilang itu yang mesti diukur juga tuh. Angkanya, skornya berapa kalau diperiksakan darahnya gitu ya. Oke sih, ya, thank you nih. ya. Jadi ada yang masalah lagi. Berapa hari yang lalu barusan saya ketemu orang, ya. Dia lewat telepon bilang, oh kolesterolnya tinggi, cowok umur 46, 400 lebih dia bilang. Hah, 400 lebih? Apanya kolesterol total? Enggak. Oh iya, LDL. Apa ya? Terus dia bingung. Oh, akhirnya terus besokannya dia kirim saya. Ternyata HDL-nya itu cuma 29. Sangat low. Kolesterol total sih cuma 220-an. Ya mungkin lewat-lewat dikit lah ya. Oke, cuman hitungannya kalau segitu dan umur 46 mungkin nggak terlalu berbahaya, tetapi masalahnya HDL-nya terlalu rendah. Akhirnya itu jadi suatu hal yang berbahaya. Dan ternyata yang lebih berbahaya lagi, yang angkanya dibilang di atas 400, ternyata itu adalah trigliserid. Trigliserid itu bisa 650 orang tersebut. Saya kaget, setengah mati. Jawabannya apa? Itu orang salah apa pertanyaannya? Kenapa orang trigliserid bisa? Kan trigliserid maksimum 150. 150 sampai 400 itu udah mulai Salah karena sangat. mereka jadi ketahuan ya. Iya, kenapa itu orang salah apa? Salah makan, salah nggak olahraga, salah apa? Tinggi 167, berat 79, ya sedikit obes. Salah apa pertanyaannya? Trigliserid bisa, LDL nggak terlalu tinggi, mungkin masih batas normal. Kenapa trigliserid 650? Kenapa tuh? Jawabannya dia salah dibikin oleh orang tuanya. Genetically modified organism, dia termasuk salah satu orang yang genetically modified organism yang salah. Jadi gennya dia salah. Makan nasi normal, kenapa harus 650? Gula darah kagak error. Biasanya orang trigliserid itu tinggi itu kalau dia makan eh, nasi karbo yang kebanyakan. Tapi gula darahnya normal. Tapi trigliseridnya nggak kira-kira. Itu namanya gennya dia salah. Mau ngomong apa? Mau cobain organik segala macam, ujung-ujungnya sakit jantung, serangan jantung, mati tuh orang. Nah itu mau nggak mau jawabannya, karena dia udah secara yang alamnya dia sendiri gitu ngomongnya, kan dirinya sendiri udah alamiah dia sendiri itu udah salah gitu loh.
mau ngomong apa? Ya beresin secara kimia, turunin trigliseridnya secara kimia. Karena kalau nggak tubuhnya akan bikin itu trigliserid naik terus nggak keruan. Dia makan nasi jadi trigliserid. Dia makan tahu jadi trigliserid. Ah, lu pusing nggak? Kan gitu. Ribet juga tuh ya. Nah, yang kayak gitu orang kadang nggak ngerti. Nggak bisa ngomong. Jangan salahin gaya hidup kadang-kadang gitu kan. Kalau kita ngomong salah gen gimana? Susah. Ya tapi kan yang Terus kayak itu khusus ya. Khusus ya spesial. hal-hal khusus itu. Untung dia memeriksakan diri kan, iseng kan. Saya juga sampai kaget. Dia belum sempat ke dokter, baru periksa, belum ada tindakan lanjutan, dia belum konsul ke dokter. Dia udah jelas salah gennya. Kan kalau orang ngomong 40-an, 50-an, kalau mau naik tuh naik LDL, itu normal. Mostly people kayak gitu. Bukan triglycerid yang loncat setinggi langit. Dan biasanya masalahnya, kemarin juga di grup kita ada yang tes pakai kalsium score. Nah, kalau orang yang triglyceridnya tinggi, terus ada penyumbatan di jantung, biasanya pakai kalsium score itu kagak kedeteksi tuh. Bukan begitu cara deteksinya. Nah, itu lagi, baik lagi. Ya, tubuh manusia juga complicated. Nggak bisa sesederhana itu juga. Kita mesti pemeriksaan akhirnya jadi banyak. Makin rumit orang tersebut, ya makin banyak yang diperiksa lah. Iya. Pusing ya. Iya, gitu. Ya, orangnya sampai kaget. Dia juga kaget, saya juga kaget baru ketemu nih kasus kayak gini. Kesian juga sih. Ya artinya dia harus jaga diri gitu kan. Lebih Hal-hal yang kimiawi, kandungan kimiawi di badan gitu nggak kelar ya dengan TE, TEP ke apa gitu ya. Nggak kelar tuh ya. iya nggak tahu jawabannya. Jawabannya nggak tahu karena TE, TEP segala macam magnet segala macam nggak ada penelitiannya. Baik lagi saya cuma bisa share apa yang terjadi di saya dan orang lain terjadi gitu aja kan. Karena data statistik nggak cukup lah. Tetapi ya so far kalau orang pertanyaannya gini sih, Steve. Kalau misalnya ya, eh, lu pakai kacamata nggak, Steve? Iya, kacamata plus kacamata baca. Plus berapa? Nggak banyak-banyak sih sesuai umur. Dua lah. Dua Dua, setengah. iya betul ya. Jadi seumur kita ini itu biasanya plus dua atau udah plus 2,5 atau plus 3. Itu yang saya temuin teman-teman tuh seperti itu. Terus pertanyaannya kenapa saya plus 1? Sampai hari ini saya ngajar itu melihat tulisan murid yang kecil-kecil tuh saya pakai plus 1. Mau ngomong apa? Ya beda ya. Beda, beda. Terus kalau bilang nggak merubah kimia, saya pakai magnet dari tahun 99, 26 tahun. Dibilang nggak merubah kimia, nggak tahu jawabannya. Ya beginilah yang terjadi pada diri saya kan gitu kan. Dan saya masih makan padang seperti itu yang dalam batas tidak normal orang umur saya gitu ya. Dan tes darah masih fine-fine aja kayak gitu kan. Dan ya emang sehat-sehat aja kan gitu. Dan ada Efek jangka ukurannya panjang gitu kan. itu ya, efek jangka panjangnya itu sama gaya hidupnya itu juga menolong ke sana kali ya. Tensi ya masih nggak minum obat hipertensi karena tensi masih normal. Terus saya bisa klaim bahwa saya hidup sehat karena magnet, nggak bisa juga. Iya, Tapi itu ngerti. bisa lakukan, tapi itu hanya yang saya yang bisa share itu gitu loh. Oke. Thank you Dan. Silakan nih yang lain nih. Ya, boleh. Ada lagi? Kalau nggak ada Oke. lagi, gue nanya lagi nih. Boleh, nanya lagi. Silakan. Eh,
Muscle kita butuh katanya magnesium. Ada jenis-jenis magnesium yang magnesium apalah ini buat hipertensi lah, yang ini buat otot lah, yang ini buat anxiety lah, apa segala macam. Itu gimana ya ininya, apa pengetahuannya Daniel gimana tentang hal itu ya? Oke. Pertanyaan yang sederhana. Tahu micin nggak? Iya, micin magnesium ya. Micin itu adalah natrium natrium MSG, monosodium glutamat, gitu kan? Betul amat. Garam tuh dia, betul ya. Ya, garam. Kalau garam yang dapur kan NaCl ya. Oke, monosodium glutamat. Bikinan pabrik apa dari alam? Pabrik. Betul, bikinan pabrik. Berbahaya atau tidak? Kalau kebanyakan ya bahaya kali. Kalau makannya kebanyakan. Kenapa berbahaya? Kalau itu yang gua nggak tahu. Oke, jadi sodium glutamat. Jadi pertanyaannya gini dulu, ada nggak sodium di tubuh kita? Harusnya ada. Ada nggak glutamat di tubuh kita? Iya, sama lah, harusnya ada juga. Ada. Terus kalau sodium glutamat kalau ditelan di dalam makanan, terus dia akan misah sodiumnya sendiri, glutamatnya sendiri. Dia memang misah, itu adalah sifat daripada ion, zat kimia. Jadilah masuk ke dalam tubuh kita sebagai zat sodium glutamat, gitu kan? Yang memang ada di tubuh kita. Baik lagi, apapun di tubuh kita, kalau kedikitan nggak baik, kalau kebanyakan nggak baik. Kayak gitu. Jadi, orang klaim bahwa micin itu adalah racun, jawabannya sebenarnya tidak. Tetapi masalahnya micin itu enak sehingga orang pakai kebanyakan, terus tiap kali makan pakai micin sebanyak-banyaknya, jadilah timbul masalah dalam kesehatan. Misalnya kalau contohnya natrium yang kebanyakan dia jadi hipertensi, gitu kan. Mungkin kalau glutamat efeknya kebanyakan saya kurang tahu, ya mungkin nggak tahu, misalnya bisa membuat keasaman darah lebih rendah atau apa, saya kurang tahu. Gitu, mesti dicari lagi. Kayak gitu. Itu jadi itu konsep seperti itu. Jadi yang disebut magnesium juga berbagai jenis. Jadi sodium ion positif, glutamat ion negatif. Nggak bisa kita ngasih sodium doang. Jadi itu nggak bisa, berbahaya. Jadi selalu harus ada ion positif dan ion negatif. Demikian juga waktu orang mau masukkan magnesium ke dalam tubuh, harus ada magnesium apa gitu. Dan ion negatifnya itu berbagai macam. Yang mana sebenarnya ion negatif itu selalu itu yang diberikan ke dalam tubuh dalam bentuk suplemen, obat-obatan suplemen ya. Biasa toko suplemen ya, itu dijual dengan berbagai macam suplemen itu ya. Baik lagi, itu ion negatif itu ya selama memang kita makannya bervariasi, itu akan tercukupi sendiri gitu. Jadi makanya saya di rumah itu tidak punya yang namanya suplemen dan vitamin. Saya nggak pernah minum selama puluhan tahun. Gitu. Tapi baik lagi, kalau ada orang-orang yang error, yang tidak dapat mengolah magnesium dengan benar, mau nggak mau dia harus mengkonsumsi magnesium secara ekstra, kan gitu. Siap. Contoh yang tadi yang orang ngomong masalah triglyceridnya tinggi, yang error gennya kan. Sebenarnya kalau dia makan buah, sayuran apa itu udah cukup vitamin, termasuk vitamin B-nya. Tetapi saya suruh orang tersebut minum vitamin B3. Kenapa? Karena orang tersebut vitamin B3-nya itu error. Dengan jumlah normal dia tidak dapat mengolah itu triglycerid dengan baik. Jadi dia harus ada tambahan vitamin B3 secara sengaja gitu. Kayak gitulah kira-kira. Oke. Siap. Cukup nih dari gue, cukup. Ya. Thank you banget. Sama-sama.
Ada lagi? Kalau tidak ada, kita sudahi Zoom kali ini. Terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga berguna dan buat yang nggak ikut Zoom boleh ditonton nanti di YouTube Daniel The Magnesian. Oke, sampai jumpa. Terus dan thank you. So, thank you.